adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang struktur dan fungsi sel yang merupakan unit dasar dari suatu kehidupan. Prinsip-prinsip biologi sel yang digunakan untuk kepentingan manusia dapat diterapkan dalam bentuk bioteknologi. Bioteknologi terdiri dari bioteknologi konvensional dan modern. Sistem biologi telah mempengaruhi banyak disiplin ilmu biologi, diantaranya biologi di bidang kedokteran. Sebelumnya banyak permasalahan terkait kedokteran yang tidak dapat ditemukan pemecahannya seperti pengobatan berbagai macam penyakit yang saat ini semakin kompleks. Melalui perkembangan biologi yang mencakup berbagai cabang ilmu seperti anatomi, fisiologi, mikrobiologi, dan patologi, saat ini banyak persoalan kedokteran yang telah ditemukan jawabannya. Para dokter dapat melakukan pencegahan dan penyembuhan berbagai penyakit yang dihadapi oleh manusia karena perkembangan biologi. Tulisan ini mengkaji pemanfaatan teknologi biologi sel dalam menunjang perkembangan dunia kedokteran yang semakin maju. Sejalan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bioteknologi di bidang kedokteran juga semakin maju dengan penggunaan biomolekuler untuk kebutuhan manusia. Bioteknologi modern dalam bidang kedokteran berperan penting dalam diagnosis, pengobatan, dan rekayasa genetik. Pemanfaatan bioteknologi di bidang kedokteran antara lain rekayasa genetika, pembuatan hormon insulin, cloning, pembuatan antibiotik, pembuatan vaksin, teknologi plasmid, rekombinasi DNA, fusi sel, antibodi monoklonal, sel punca, dan lain-lain. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan biologi sel saat ini telah memberikan banyak manfaat dalam dunia kedokteran modern. Adapun metode kajian ini merupakan asesmen laporan atau artikel penelitian mengenai pemanfaatan teknologi biologi sel dalam dunia kedokteran modern yang telah dipublikasikan di berbagai publikasi ilmiah. Kajian ini diawali dengan mengumpulkan referensi melalui internet dan selanjutnya melakukan kajian literatur yang berkaitan. Literatur yang dikaji diperoleh dari jurnal, buku, dan laporan penelitian dari dalam dan luar negeri di antara tahun 2010 hingga 2020. Hasil penelitian. Hasil penelitian pertama adalah rekayasa genetika. Rekayasa genetika melakukan modifikasi pada makhluk hidup melalui transfer gen dari suatu organisme ke organisme lain. Prosedur rekayasa genetika secara umum meliputi isolasi gen, modifikasi gen sehingga fungsi biologisnya lebih baik, mentransfer gen tersebut ke organisme baru dan membentuk produk organisme transgen. Yang kedua adalah pembuatan hormon insulin. Produk insulin dapat dilakukan dengan mentransplantasi gen-gen pengendali hormon tersebut ke plasmid bakteri. Keberhasilan memindahkan gen insulin manusia ke dalam gen bakteri sudah dapat diperoleh, yaitu melalui bakteri-bakteri yang tumbuh dengan metode fermentasi. Yang ketiga adalah cloning. Cloning adalah suatu metode untuk menghasilkan keturunan yang dikehendaki sama persis dengan induknya. Yang keempat, pembuatan antibiotik. Produk bioteknologi ini sudah banyak digunakan di bidang kedokteran, yaitu pembuatan antibiotik. Antibiotik merupakan zat kimia yang dihasilkan oleh berbagai mikroorganisme, misalnya dari bakteri tertentu, fungi, atau actinomycetes dalam kadar rendah maupun menghambat pertumbuhan bakteri atau berbagai mikroorganisme lainnya, misalkan penisilin, streptomycin, dan lain-lain. Selanjutnya adalah pembuatan vaksin, di mana untuk pencegahan jenis penyakit tertentu seperti polio, cacar, hepatitis, TBC, dan lain sebagainya. Vaksin pada dasarnya adalah persiapan biologis untuk meningkatkan sistem pertahanan kekebalan tubuh manusia untuk melawan penyakit. Selanjutnya adalah teknologi plasmid. Teknologi plasmid memanfaatkan plasmid bakteri sebagai vektor dalam manipulasi DNA atau manipulasi gen makhluk hidup target. Salah satu contohnya teknologi plasmid yang paling terkenal adalah pembuatan hormon insulin, di mana menggunakan bakteria Escherichia coli. Selanjutnya adalah DNA rekombinan. Teknologi DNA rekombinan dapat menstimulasi pembuatan suatu protein khusus dalam skala besar dari selubung protein virus, bakteri, dan mikroba lain. Protein ini akan memicu terbentuknya respon kekebalan untuk melawan penyakit. 8 adalah fosisel atau hibridoma. Hibridoma adalah suatu metode untuk menggabungkan dua macam sel eukariotik dengan tujuan mendapatkan sel hibrid yang memiliki kemampuan kedua sel induknya, di mana berfungsi untuk mengatasi penyakit kanker.
Hasil penelitian ke-9 adalah antibodi. Antibodi merupakan protein yang dihasilkan sel limfosit B atau sel T untuk melawan antigen yang masuk ke dalam tubuh. Tubuh mempunyai kemampuan alamiah untuk menghasilkan antibodi. Langkah-langkah pembuatan antibodi adalah 1. Imunisasi, 2. Isolasi sel, 3. Isolasi sel tumor, 4. Screening sel, hibridoma, dan 5. Berbanyak klon. Selanjutnya adalah sel punca. Sel punca atau stem cell merupakan suatu sel yang mampu memperbaharui diri. Sel renewal belum didiferensiasi tetapi mampu berdiferensiasi menjadi sel lain. Misalnya sel otot, jantung, sel lemak, sel tulang rawan, kondrosit, atau sel saraf neuron. Sifat-sifatnya yang dimiliki sel punca tersebut menyebabkan sel punca dapat digunakan sebagai sumber transplantasi pada terapi yang berbasis sel untuk pengobatan penyakit-penyakit tertentu, misalnya pada diabetes mellitus, penyakit jantung, penyakit autoimun, atau penyakit hati, atau penyakit lainnya. Kesimpulannya, biologi sel merupakan bagian dari ilmu pengetahuan berkembang dengan sangat pesat sehingga dapat memberikan jalan keluar dari permasalahan kehidupan manusia modern. Perkembangan biologi sel saat ini telah memberikan banyak manfaat dari kehidupan manusia. Manfaat perkembangan biologi sel dapat digunakan untuk memecahkan berbagai persoalan dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Berbagai persoalan terkait dengan pangan, sandang, papan, energi, lingkungan, bahkan sosial diatasi dengan perkembangan biologi sel. Biologi sel banyak digunakan berbagai bidang, salah satunya yaitu bidang kedokteran yang sudah dijelaskan di hasil kesimpulan. Terima kasih, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.